Selamat siang, saya Muhammad Akbar Yadi akan membahas mengenai teknologi sosial media. Teknologi sosial media telah merevolusi cara kita terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Ini mencakup beragam platform dan alat yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita, mempengaruhi komunikasi, hiburan, dan bahkan aktivitas bisnis. Evolusi dari platform sosial media adalah sebagai berikut. Awal mula, platform sosial media telah berevolusi dari forum online dan ruang obrolan sederhana menjadi jaringan yang canggih dengan kemampuan berbagi multimedia streaming langsung dan realitas virtual. Munculnya pemain utama, tonggak penting termasuk peluncuran platform seperti Friendster, MySpace, dan dominasi eventual dari Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Kemunculan teknologi baru, integrasi kecerdasan buatan yaitu AI, realitas bertambah, augmented reality, dan blockchain membentuk masa depan media sosial menawarkan cara inovatif bagi pengguna untuk terhubung dan berinteraksi. Fitur utama dan fungsionalitas platform media sosial. Pertama adalah keterlibatan pengguna, dari like, komentar, dan berbagi konten hingga cerita interaktif dan siaran langsung. Live streaming, platform media sosial menawarkan berbagai cara bagi pengguna untuk terlibat dengan konten. Dua, analisis data. Alat analisis canggih menyediakan berbagai wawasan berharga tentang perilaku pengguna, preferensi, dan tren, membantu bisnis mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Dan yang ketiga, kontrol privasi. Pengguna memiliki akses ke pengaturan privasi, memungkinkan mereka untuk mengelola informasi pribadi mereka dan mengontrol siapa saja yang dapat melihat postingan dan aktivitas mereka. Dampak media sosial pada komunikasi dan konektivitas. Yang pertama adalah jangkauan global. Media sosial telah menghilangkan hambatan geografis, memungkinkan individu dari seluruh dunia untuk terhubung dan berkomunikasi secara real time. Yang kedua, dapat berbagi informasi, berita, gagasan, dan opini menyebar dengan cepat melalui media sosial, mempengaruhi percakapan publik dan membentuk narasi budaya. Dan yang ketiga adalah komunitas virtual. Komunitas dengan minat, penyebab, dan hobi yang sama telah berkembang di media sosial, memupuk hubungan dan kolaborasi. Lalu peran media sosial dalam pemasaran dan periklanan. Pertama, dapat ditemukan promosi merek. Platform-platform memungkinkan periklanan yang ditargetkan dan kemitraan dengan influencer, meningkatkan visibilitas dan keterlibatan merek. Lalu keterlibatan pelanggan, bisnis memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengumpulkan umpan balik dan memberikan dukungan yang dipersonalisasi. Lalu selanjutnya strategi berbasis data. Alat analisis memberdayakan pemasar untuk mengoptimalkan kampanye berdasarkan data kinerja real time dan wawasan. Lalu beberapa hal yang menjadi perhatian dalam sosial media adalah: pertama, pelanggaran data. Pelanggaran data terjadi ketika informasi pribadi pengguna disusupi atau diakses tanpa izin, seringkali mengakibatkan pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi pribadi. Yang kedua, cyberbullying. Cyberbullying terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan beracun, ancaman, atau pelecehan kepada orang lain, seringkali dengan dampak psikologis yang merugikan. Dan yang terakhir adalah misinformasi. Media sosial dapat menjadi sumber utama penyebaran informasi palsu dan tidak akurat yang dapat mempengaruhi persepsi publik, memperburuk polarisasi, dan merusak kepercayaan pada informasi yang beredar. Kecanduan media sosial dan konsekuensinya. Dampak psikologis. Kecanduan media sosial dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan kurangnya rasa harga diri. Hal ini disebabkan oleh perasaan tidak puas, perbandingan sosial yang merugikan, dan gangguan tidur akibat penggunaan yang berlebihan. 2. Merugikan produktivitas. Penggunaan berlebihan media sosial dapat mengalihkan perhatian dan waktu yang seharusnya digunakan untuk tugas-tugas produktif, menyebabkan penurunan produktivitas di tempat kerja atau dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah isolasi sosial. Kecanduan media sosial juga dapat menyebabkan isolasi sosial, di mana individu lebih memilih berinteraksi dengan dunia maya daripada berhubungan secara langsung dengan orang lain di kehidupan nyata. Ini dapat mengarah pada kurangnya keterlibatan sosial dan penurunan kualitas hubungan antar manusia. Pengaruh sosial media dan pengaruhnya pada masyarakat. Yang pertama adalah metrik 3M keterlibatan.
Para pengaruh media sosial sering diukur berdasarkan 3 metrik utama: menjangkau reach, keterlibatan engagement, dan pengaruh influence. Keterlibatan engagement mengacu pada tingkat interaksi pengguna dengan konten yang diposting oleh pengaruh, seperti jumlah like, komentar, dan berbagi. Yang kedua, rekomendasi produk 85%. Pengaruh media sosial memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian dan preferensi konsumen. Diperkirakan bahwa sekitar 85% konsumen percaya pada rekomendasi produk dari pengaruh media sosial lebih dari iklan tradisional. Yang ketiga, dampak generasi 52%. Pengaruh media sosial tidak hanya mempengaruhi perilaku konsumen secara individual, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk tren dan norma sosialisasi di kalangan generasi muda. Diperkirakan sekitar 52% generasi muda dipengaruhi oleh pengaruh media sosial dalam keputusan mereka tentang gaya hidup, preferensi, dan nilai-nilai. Tren masa depan dalam teknologi sosial. Yang pertama adalah integrasi kecerdasan buatan, yaitu AI. Kecerdasan buatan semakin diperkuat untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna di media sosial. AI digunakan untuk meningkatkan personalisasi konten, merekomendasikan konten yang relevan, dan mengoptimalkan algoritma untuk menghadirkan pengalaman yang lebih baik pada pengguna. Yang dua adalah pengalaman yang mendalam, immersive experiences. Pengalaman media sosial semakin berfokus pada pengalaman yang mendalam dan immersif, seperti realitas virtual VR dan realitas pertama AR. Ini menciptakan peluang untuk interaksi yang lebih mendalam antara pengguna dan konten, termasuk peluang baru untuk pemasaran dan hiburan. Dan terakhir, kerangka etika, ethical frameworks. Seiring dengan pertumbuhan teknologi media sosial, ada kebutuhan yang semakin besar untuk kerangka kerja etis yang mengatur penggunaan data pengguna, kecerdasan buatan, dan praktik perusahaan. Kerangka kerja etis bertujuan untuk melindungi privasi pengguna, memastikan keadilan, dan mempromosikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dalam konteks media sosial. Facebook Ads Platform. Facebook Ads adalah platform periklanan yang kuat. Ini adalah contoh ya, yang sangat dan adalah platform perikanan yang kuat dan sangat disesuaikan, yang memungkinkan pengiklan untuk menargetkan audiens berdasarkan demografi, minat, perilaku, dan lokasi geografis. Dengan Halo Dokter sebagai platform kesehatan dan konsultasi medis online, mereka dapat menggunakan Facebook Ads untuk menargetkan berdasarkan demografi dan lokasi. Halo Dokter dapat menargetkan iklan mereka kepada pengguna Facebook di Indonesia yang berada di kota-kota besar atau area tertentu di mana mereka memiliki basis pengguna signifikan. Retargeting pengunjung situs web. Halo Dokter dapat menggunakan retargeting untuk menargetkan iklan kepada pengguna yang sebelumnya mengunjungi situs web mereka tapi tidak melakukan tindakan tertentu seperti membuat janji temu atau mengunduh aplikasi. Pemasangan produk. Halo Dokter dapat memasang iklan mereka di berbagai platform Facebook, termasuk Facebook Newsfeed, Instagram, dan Audience Network, untuk meningkatkan visibilitas mereka di berbagai platform yang digunakan oleh pengguna. Pengoptimalan dan pelaporan. Dengan alat pengoptimalan dan pelaporan yang disediakan oleh Facebook Ads, Halo Dokter dapat melacak kinerja iklan mereka secara real time, memantau jumlah klik, konversi, dan biaya pertindakan untuk mengoptimalkan kampanye mereka. Dengan menggunakan platform iklan seperti Facebook Ads, Halo Dokter dapat meningkatkan kesadaran merek mereka, menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan layanan kesehatan mereka, dan meningkatkan konversi ke aplikasi. Penutup, teknologi media sosial terus menjadi kekuatan yang dinamis dan berpengaruh, membentuk berbagai aspek masyarakat modern. Seiring berkembangnya teknologi, dampaknya terhadap komunikasi, pemasaran, privasi, dan pengaruh sosial pasti akan terus membentuk pengalaman digital kolektif kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.